Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang matematika, berjumpa lagi dengan saya Mardani di channel ini dan kita akan melanjutkan materi barisan dan deret part 2 di mana di bagian ke-1 kalian sudah belajar tentang barisan aritmatika dan di bagian 2 ini kita akan belajar tentang deret aritmatika. Harapan kami teman-teman bisa lihat cek di deskripsi di bawah ini. Di situ ada link untuk materi kita yang pertama atau di bagian pertama, yaitu barisan aritmatika, karena ada keterkaitan antara materi yang kemarin bagian ke-1 dan materi yang kita pelajari sekarang bagian kedua. Baiklah teman-teman, kita mulai barisan deret aritmatika dengan seperti berikut. Seperti yang kita jelaskan di depan di materi pertama dulu, bahwa penjumlahan berurut suku-suku dari suatu barisan disebut adalah deret. Jadi deret ini adalah penjumlahan dari suku-suku yang membentuk barisan. Contoh seperti berikut. 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ini adalah deret aritmatika. Karena bedanya atau selisihnya sama, yaitu selisih dari angka-angka ini adalah 2. Kemudian misalkan contoh lagi 10, 7, 4, 1 dan seterusnya, ini adalah juga deret aritmatika. Karena kenapa? Di sini bedanya selalu tetap, yaitu 3 dan tandanya adalah penjumlahan, sehingga ini adalah contoh dari deret aritmatika. Secara umum, jumlah n suku pertama dari deret aritmatika dapat dinyatakan dengan rumus berikut. Jadi untuk rumus deret aritmatika adalah Sn setengah n kali A plus UN, atau Sn sama dengan setengah n kali 2A plus n-1 dikali B. Dengan Sn adalah jumlah n suku pertama, kemudian UN adalah suku ke n, kemudian A adalah suku pertama, B adalah beda, dan n adalah banyak suku. Sebenarnya teman-teman, rumus dari ini rumus ini tidak langsung prul atau tidak langsung ketemu rumus seperti ini. Ada prosesnya. Jika kalian ingin tahu bagaimana proses untuk mencari rumus ini, marilah kita perhatikan video berikut. Jadi rumus dari deret aritmatika adalah seperti berikut teman-teman. Bentuk umum deret dinyatakan sebagai berikut: U1 tambah U2 tambah U3 tambah UN dan seterusnya sampai UN ya. Kemudian deret aritmatika adalah suatu barisan aritmatika yang suku-sukunya dijumlahkan. Jadi semua sukunya dijumlahkan dan bedanya tetap, kemudian dijumlahkan, itu adalah deret aritmatika. Apabila jumlah n suku barisan aritmatika yang berurutan dinyatakan dengan Sn, maka seperti berikut. Sn sama dengan U1 ditambah U2, U3 sampai UN-1 plus UN. Itu adalah bentuk umum dari deret aritmatika. Atau dengan kata lain, U1 itu sama dengan A, kemudian U2 itu sama dengan A plus B, kemudian U3 A plus 2B, dan seterusnya sampai UN adalah A plus N-1 kali B. Ini adalah rumus dari barisan aritmatika yang sudah kita pelajari bagian pertama. Jika urutan penulisan suku-suku dibalik, maka diperoleh, misalkan ini kita balik teman-teman, maka diperoleh seperti berikut. UN plus UN min B plus UN min 2B sampai ke A. Jadi mulai dari yang kecil sampai yang besar kita balik, dari yang besar kita tulis sampai yang kecil. Sehingga dengan menjumlahkan persamaan 1 dan 2 diperoleh 2Sn, jadi karena Sn tambah Sn menjadi 2Sn, sehingga A ditambah UN sama dengan A plus UN, A plus B ditambah UN min B, B-nya dicoret ya, sehingga menjadi A plus UN, kemudian A plus 2B ditambah UN min 2B, U2B-nya juga dicoret, sehingga menjadi U plus UN, dan seterusnya. Ya, nah ini adalah jika dijumlahkan 2Sn ini. Sehingga dengan kata lain, U plus UN ditambah A plus UN plus A plus tambah UN, ini kan sebanyak N ya. Sehingga dengan kata lain, A plus 2N ini bisa dikalikan dengan N sendiri. Sehingga kalau misalkan 2 ini pindah ruas ke sana, sehingga menjadi setengah N plus A plus UN. Ini adalah rumus dari deret aritmatika yang tadi sudah kita pelajari. Ini adalah proses panjangnya teman-teman.
Oke, sudah mengetahui kalian tentang prosesnya. Sekarang kita ke contoh soal agar kalian lebih paham tentang deret aritmatika. Contoh soal yang pertama, tentukan jumlah 10 suku pertama dari aritmatika 11 plus 16 plus 21 dan seterusnya. Jumlah suku pertama teman-teman, sehingga kita mencari SN karena mencari jumlah. Kalau kita mencari berapa suku ke 10, maka kita mencari UN. Bisa bedanya ya, kalau mencari jumlah itu adalah deret, kalau mencari berapa nilainya adalah barisan. Yang sudah kita pelajari di bagian pertama. Maka untuk menjawab soal seperti ini kita lihat dulu A-nya atau U1-nya adalah angka pertama yaitu 11. Kemudian bedanya adalah suku kedua dikurangi suku pertama. Dengan kata lain 16 dikurangi 11 sama dengan 5. Karena kita mencari jumlah 10 suku maka N-nya adalah 10. Karena kita mencari 10 suku pertama. Sehingga kita tulis rumusnya SN sama dengan ini. Kemudian kita ganti N-nya sama dengan 10, A-nya kita ganti 11, B-nya kita ganti 5. Sehingga ini menjadi S10 sama dengan setengah kali 10, 2A menjadi 2 kali 11, N-1 10 kurangi 1, bedanya 5. Jelas teman-teman ya? Sehingga setengah kali 10 sama dengan 5. 2 dikali 11 sama dengan 22. 10 kurangi 1 sama dengan 9 kali 5 sama dengan 45. 22 ditambah 45 sama dengan 67 dikali 5 sama dengan 335. Mudah teman-teman ya? Oke, kita lanjutkan ke contoh soal kedua agar kalian lebih paham ya. Perhatikan contoh soal kedua berikut. Diketahui di aritmatika 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 dan seterusnya. Tentukan A, rumus suku ke N, UN, berarti materi kita yang sebelumnya. B, rumus jumlah N, rumus jumlah SN-nya. Kemudian jumlah 20 suku pertama atau S20-nya. Sehingga untuk menjawab soal seperti berikut, kita lihat suku pertamanya dulu adalah 2. Kemudian bedanya adalah 5 kurangi 2. Suku kedua kurangi suku pertama sama dengan 3. Kemudian kita lihat pertanyaan yang pertama, rumus suku ke N, berarti UN sama dengan A plus N-1 kali B. Ini adalah rumus yang kita pelajari di part pertama. Lihat deskripsi berikut teman-teman ya. Sehingga kita masukkan A dan B-nya menjadi, A-nya menjadi 2, B-nya menjadi 3. Kemudian kita kalikan 3 kali N, 3N, kemudian 3 kali negatif 1 adalah negatif 3, ditambah 2 sama dengan negatif 1. Udah teman-teman ya, bisa ya? Saya ulang ya. 3 dikali N adalah 3N, 3 dikali negatif 1 min negatif 3 ditambah 2 sama dengan negatif 1. Kemudian yang B, rumus jumlah SN. Maka kita dulu tulis rumus jumlah SN-nya. SN sama dengan setengah NA plus UN. Kemudian kita masukkan setengah N tetap, A-nya ganti 2, UN-nya sudah ketemu tadi. UN-nya sama dengan 3N-1, kita masukkan di sini. Sehingga 3N ini 2 plus negatif 1 sama dengan 1. Kemudian setengah N-nya kita kalikan ke angka 1 teman-teman. N-nya kali angka 1 sama dengan N per 2. Oke. Kemudian 2 dikurangi 1 sama dengan 1 plus 3N. Sehingga kita kalikan N per 2 dikali 1 sama dengan N per 2. N per 2 kali 3N, N-nya kita kali 3N. Yang N yang ini kita kali dengan 3N. N dikali 3N sama dengan 3N kuadrat per 2-nya tetap. Mudah teman-teman ya. Kemudian perintah yang C adalah jumlah 20 suku pertama. Karena SN-nya sudah ketemu, N per 2 plus 3N kuadrat per 2, N-nya tinggal kita ganti menjadi 20. Sehingga S20 sama dengan 20 per 2 ditambah 3 kali 20 kuadrat per 2. Dari sini N-nya ganti 20. Sehingga 20 bagi 2 sama dengan 10. 20 kuadrat sama dengan 400 kali 3 sama dengan 120. Bagi 2 sama dengan 600. 600 ditambah 10 sama dengan 610.
Mudah teman-teman ya. Oke, sekarang kita ke contoh soal terakhir. Kita ke contoh soal nomor 3, tapi soalnya soal dengan cerita teman-teman ya. Gaji seorang karyawan setiap bulan dinaikkan sebesar Rp50.000. Jika gaji pertama karyawan tersebut adalah 1 juta, tentukan jumlah gaji selama 1 tahun pertama. Nah, dari soal ini kita ketahui bahwa gaji pertama, gaji seorang karyawan ini adalah gaji pertamanya 1 juta, maka A-nya atau angka pertamanya adalah 1 juta. Kemudian setiap bulan naik 50.000, berarti bedanya teman-teman 50.000. Kemudian kita mencari N-nya, N-nya adalah 1 tahun. 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. Sehingga untuk mencari jumlahnya 1 tahun, N-nya kita ganti 12, A-nya kita ganti 1 juta, B-nya kita ganti 50.000. Sehingga menjadi setengah kali 12, 2 kali A, berarti 2 kali 1 juta, N-nya kita ganti 12, 12 min 1, bedanya kita masukkan, mohon maaf belum masuk ini, 50.000 ya. Oke, sehingga ini menjadi setengah kali 12 sama dengan 6. 2 dikali 10, mohon maaf, 2 dikali 1 juta sama dengan 2 juta. 12 dikurangi 1 sama dengan 11. Bedanya sama dengan 50.000. Oke, kita lanjutkan. 11 dikali 50.000 sama dengan berapa? Sama dengan Rp550.000. 2 juta ditambah 550 sama dengan 2.550.000 rupiah. 2.550.000 dikali 6 sama dengan 15.300.000 rupiah. Itu adalah gaji karyawan selama 1 tahun. Bagaimana teman-teman? Mudah ya untuk deret matematika ini ya. Menyenangkan juga karena materi ini sangat bermanfaat dalam kehidupan nyata kalian. Baiklah, karena kalian sudah belajar tentang konsep, rumus, dan contoh soal dari deret aritmatika, sekarang waktunya kalian untuk melatih skill kalian dengan cara mengerjakan latihan soal berikut. Ya, silakan dikerjakan agar agar terasah ya kemampuan kalian, terasah kemampuan kalian, sehingga dengan itu kalian lebih mudah dan menyenangkan mengerjakan matematika. Silakan dikerjakan. Semoga materi kali ini bermanfaat dan mudah untuk kalian pahami. Karena materi ini sangat mudah teman-teman dan sangat menyenangkan karena materinya sangat berhubungan dengan kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Nah, itulah teman-teman dari materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan menghibur dan menyenangkan untuk kalian belajar matematika. Jangan lupa untuk dukung channel ini agar terus berkembang, menghasilkan karya-karya dan video-video yang asik dan menyenangkan untuk belajar matematika dengan cara subscribe di tombol merah itu. Kemudian jangan lupa bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video kita selanjutnya. Dan jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang selama ini mengeluh dengan kesulitan matematika. Suruh datang ke sini, suruh datang ke channel ini, suruh lihat dan suruh pelajari, maka semua materi matematika yang katanya susah akan mudah di channel ini. Tidak percaya? Datang dan buktikan langsung kehebatannya. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.